5, 4, 3, 2, 1. Malang merupakan sebuah wilayah pecahan Kerajaan Majapahit yang terdapat di bagian timur Pulau Jawa. Dengan kondisi bentang alam yang diapit oleh pegunungan, menjadikan Malang pada saat itu sebagai wilayah yang terisolasi. Namun, pada tahun 1767, wilayah Malang diambil alih oleh pihak kompeni dijadikan Rijksgebied atau daerah yang diperintah langsung oleh Belanda. Lantas, mengapa Belanda menjadikan Malang sebagai sebuah kota? Nah, mengapa kok Malang? Mengapa bukan daerah-daerah lain? Ya, tidak bisa dilepaskan dari benteng VOC yang dibangun di sini. Jadi di awal perkembangan kota itu tidak bisa dilepaskan dari benteng. Di mana benteng VOC dibangun, di situ kota berkembang. Lihat aja di mana-mana lah. Di mana benteng VOC dibangun, dia akan berkembang. Karena benteng VOC itu menjadi pondasi awal eksploitasi di sebuah wilayah. Semenjak datangnya bangsa koloni yang menguasai wilayah Malang, menjadikan Malang sebagai daerah yang ramai penduduk. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa itu mengenai kultur stelsel. Terlihat melalui data penduduk Kabupaten Malang yang dikemukakan oleh Domis dalam catatan perjalanannya yang mulanya 40.000 jiwa pada tahun 1830 menjadi 1 juta jiwa di tahun 1870. Nah, Malang sendiri baru menjadi sebuah tempat yang sangat penting itu setelah kultur stelsel. Jadi titik baliknya 1830 sampai 1836. Yang buat kaya itu bukan padi. Kalau daerah-daerah dataran rendah yang membuat kaya wilayah sehingga VOC maupun pemerintah kolonial Belanda maupun Inggris berniat menguasai Jawa itu karena pertanian dan karena hutan jati. Kalau Malang nggak ada semua itu, jadi daerah miskin. Justru Malang itu menjadi kaya setelah masuknya unsur kolonial. Mereka kembangkan tanaman perdagangan kopi dan tebu. Jadi itulah yang membuat Malang jadi punya nilai ekonomis. Air. Karena Berantas bukan tipologi sungai yang bisa untuk irigasi lahan sawah, terlalu suram dan
untuk menyeberangi Sungai Brantas bagi masyarakat praindustri itu bukanlah hal yang mudah dengan kecuraman ini. Ini kota Malang nggak bisa berkembang dari. Bagaimana Malang bisa berkembang menjadi kota kalau kondisinya sangat terisolir seperti itu? Pertimbangan pertama kan pertumbuhan ekonominya yang cepat di sini. Yang kedua adalah prospeknya sebagai wilayah-wilayah yang bisa menghasilkan keuntungan. Malang dianggap layak, kenapa? Karena ada potensi untuk berkembang. Konsep dasar dari otonomi daerah dalam 1903 itu adalah pendelegasian kekuasaan dari Batavia ke daerah-daerah tingkat di lokal resort, ya, bahasa Belandanya lokal resort, wilayah-wilayah pemerintah daerah, supaya beban pemerintah Batavia tidak terlalu berat. Maka dia limpahkan kekuasaan kepada beberapa pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu bisa Regentskap, bisa Gemeente. Regentskap itu pemerintah kabupaten, Gemeente itu pemerintah kota. Kota Madya atau Gemeente Malang berdiri tanggal 14 April 1914 yang ditetapkan dalam Stadsblad 1914 garis miring 297 sebagai dampak dari Undang-Undang Desentralisasi tahun 1905 yang memiliki luas wilayah 1.503 hektar. Gemeente itu nggak kebetulan, karena memang ada faktor-faktor yang melatar belakangi di balik situ. Faktor politik ya desentralisasi, faktor ekonomi ya tren perkembangan industri perkebunan yang luar biasa di Malang. Nah, Malang tanahnya subur. Memang nggak cocok untuk sawah, tapi cocok untuk kopi, cocok untuk karet. Dan harga kopi, harga karet jauh lebih mahal daripada harga padi, karena dia tanaman ekspor, tanaman menopang industri di Eropa. Jadi, pertumbuhan yang pesat dari Malang pada saat itu tidak lepas dari pembangunan wilayah. Perencanaan dan arsitektur kota di Hindia Belanda awal abad 20 tidak lepas dari peran Thomas Kersten, yang merupakan seorang arsitek dan perencanaan kota. Lokasi kota Malang yang berada di antara pegunungan dan dibelah oleh Sungai Brantas menjadi keunikan tersendiri bagi Kersten dalam rancangannya. Dalam rancangannya, aspek view atau pemandangan menjadi aspek utama. Hal ini menjadikan Malang memiliki beberapa sebutan, di antaranya Paris van Oost-Java hingga De Bloemstad atau Kota Bunga. jadi karena dia ingin membuat kota baru, maka dia membuat setting baru. Jadi itu ada alun-alun yang bentuknya bunder. Dan bunder ini ciri khasnya, bunder jalan itu bercabang 5. Ini ciri khasnya Belanda. Kalau ciri khasnya Indonesia kan ini alun-alun, rectangular 4, jalan. Begini. Nah, Belanda enggak, bunder 5 gini. Nah, mengapa kok bunder? Replika dari alun-alun di Belanda sana. Keizersplein namanya. Di Belanda ada nama Keizersplein itu lapangan raja. Bentuknya
bentuknya mereplika itu. Dan dia menyesuaikan dengan posisi stasiun juga. Jadi keluar stasiun kalau bisa melihat kota. Jadi konsepnya Neustadt, kota baru. Jadi dia membuat sebuah, ya tentu saja sesuatu yang mereplika dengan selera dari orang Eropa lah. Karena dia nggak bisa mengubah format alun-alun yang sudah ada. Jodipan adalah sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Blimbing, berada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 9, Kota Malang. Untuk akses menuju kampung tersebut mudah dan terjangkau. Jodipan merupakan sebuah perkampungan yang sudah ada semenjak masa kolonialisme. Dijelaskan pada detail settlement 1812 mengenai pembagian Kawedanan bahwa Jodipan termasuk wilayah Kawedanan Kota. Jika kita melihat gambar dalam video ini, kita bisa mengetahui bahwa wilayah Jodipan terdapat aliran sungai berantas sehingga dilintasi oleh rel kereta api yang menghubungkan antara Kota Lama dan Kota Baru Malang. Selain itu, wilayah ini masih ditumbuhi oleh pepohonan dan jarang sekali penduduk yang mendiami kawasan tersebut. Tingkatnya itu kan ada kontrol yang kuat pada masa kolonial Belanda terhadap lahan-lahan yang berada di tepi sungai. Jadi kontrolnya kuat sekali. Karena kontrol kuat, maka kontrol terhadap tanah dan kontrol terhadap penduduk kuat sekali ya. Tingkat pertumbuhan demografinya juga tidak secepat pasca perang. Nah ceritanya sesudah perang itu kan terjadi booming, baby boom. Terjadi peningkatan penduduk, baik natalitas maupun migrasi. Dan migrasi itu ketika datang ke Malang tidak bisa dikontrol sama pemerintah Kota Praja waktu itu. Karena aparat yang sangat terbatas. Prosesnya karena dari tahun 50-54 itu terjadi ada kelonggaran dalam kontrol dari pemerintah, tidak seketat zaman Belanda. Pasca kemerdekaan, tidak adanya kontrol dari pemerintah mengenai pertumbuhan penduduk. Hal ini menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk di wilayah perkotaan. Di historia.id itu, di situ tuh dijelaskan kalau pada sekitar tahun 1900-an itu Indonesia itu sudah mempunyai lingkungan yang kumuh. Nah ini karena kepadatan penduduk. Semakin bertambah tahun sangat jelas di suatu negara itu penduduknya semakin bertambah. Nah karena adanya pertambahan penduduk ini juga banyak terjadi urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, melonjaknya arus urbanisasi itulah yang menyebabkan adanya pemukiman kumuh atau daerah-daerah yang kumuh atau lingkungan yang kumuh. Karena apa? Banyak pemukiman yang dibangun atau banyak orang-orang yang membangun rumah di daerah-daerah atau di tempat-tempat yang tidak layak huni.
Lantas, bagaimanakah wilayah Jodipan tahun 1980? Ya awalnya jelek Pak sini ya. Tempatnya banyak kotor-kotoran, tempat bahkan di sebelah atas itu tempat penimbangan sampah di situ numpuk di sini waktu 80-an itu ya. Dulu jarang-jarang ya punya anak, teman, saudara ketimbangan ya akhirnya penuh juga. Banyak enggak, sudah itu tambahnya saya kalau sudah 45 50 sudah ada ya. Kepadatan penduduk di wilayah Jodipan membuat jarak antar rumah di kawasan tersebut kecil dan dihubungkan dengan gang-gang sempit. Penduduk di wilayah ini berasal dari beberapa daerah di Pulau Jawa dan terdiri dari berbagai suku. Ya ada yang pendatang yang asli sini ada juga. Itu yang banyak kan memang pendatang ya di sini. Di sini Macam-macam ya, ada yang di Blitar, ada yang di Trenggalek, ada yang dari Belum, ada Semeduro sih banyak. Sebelum menjadi tempat wisata, kampung ini sama seperti dengan kampung yang terdapat di bantaran sungai lainnya, dengan kesan kumuh dan kotor. Ancaman penggusuran tentu dialami penduduk Jodipan. Pada tahun 2016, pemerintah Malang berniat akan menggusur warga Jodipan dan memindahkan ke rumah susun. Ada pernah penggusuran ada, tapi ya itu sampai sekarang ya alhamdulillah nggak ada penggusuran ya di sini ya. Mulai zamannya Pak Wali Kotanya, mulai Pak Tam Santo itu sudah ada. Kalau mau digusur. Tapi orang-orang ya memang nggak punya tempat yang lain, ya justru malam bangun gitu. Tentunya, kepadatan penduduk di wilayah Jodipan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat kawasan tersebut, termasuk aktivitas masyarakat, salah satunya yaitu sanitasi. Sanitasi di kawasan Jodipan bisa dikatakan memprihatinkan, karena kebiasaan masyarakat di masa lalu yang sering membuang hajat di pinggiran sungai. Dulu semua BAB ke sungai Mbak ya. Hanya 1-2 orang yang mungkin punya, semua ke sungai sambil pagi kapal di sungai itu ya. Dulunya aslinya seperti itu ya, berarti ya kisaran tahun 95-an ke sini lah sudah akhirnya dibikinkan WC umum itu. Akhirnya mereka awal dulu saya datang ke sini saben pagi jejer-jejer gitu ya. Sekitar tahun 1995, WC umum mulai dibangun di kawasan Jodipan. Hal ini bisa dibilang sebagai langkah untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di Jodipan. Melihat kondisi kampung yang kotor, pada tahun 2016, sekelompok mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang terdorong hatinya untuk membenahi kampung tersebut. Mereka menginisiasi program Corporate Social Responsible yang bekerja sama dengan perusahaan cat. Semenjak kampung Jodipan berubah 180 derajat, warga Jodipan mulai peduli lingkungan dan mengubah mindset warga setempat.
Anak KKN dari Unmu ya. Nggih. Tapi ya alhamdulillah responnya wong tepat cepet bagus. Iya, otomatis tanggapannya positif. Berarti langsung menerima gitu ya Langsung Pak? menerima. Sudut-sudut kampung dihiasi dengan berbagai warna yang elok dipandang. Perpaduan warna yang cerah dan terang memikat perhatian tiap pengunjung. Spot menarik yang instagramable banyak ditemukan. Dan pada tahun 2016, Menteri PUPR mengapresiasi usaha kampung tersebut untuk mempercantik pemukiman mereka di bantaran aliran Sungai Brantas. Enggak ada, jadi justru Pak Wali Kota sekarang tempat wisata justru dikembangkan ya. Jadi karena di Malang ini memang membuat tempat wisata nggak ada, dan sudah ada wisata, kemudian memang justru didukung oleh Kota Malang. Itu aset apa yaitu kekayaan wilayah ya. Kalau di kabupaten kan pantai banyak mas bikin wisata. Kalau di Malang apa? Jadi ini akannya dipelihara, diberi semangat untuk kalau nyponsori ya ada tapi kecil ya. Dalam penyumbangan catnya sendiri, Kampung Ijo Dipan jelas membutuhkan jumlah cat dan dana yang besar. Tentu perlu investor untuk membiayai proses tersebut. Dalam penyumbangannya, kampung ini disponsori oleh perusahaan Cat Indana. Kalau pengecat sekarang ini kan pengecatan ulang ini yang sebagian dibantu supporter 5 kuintal ya. Nanti kalau kurang untuk beli sendiri setiap tahun. Setiap tahun. Lima kuintal itu hampir mencukupi kok mas itu ya. Enggak kok cat ulang kalau belum terlambat kan enggak begitu banyak. Nggih. Kalau cat awal dulu 2,5 ton ya. Waduh. Cat yang ulang kan sekalian kan. Yang penting warnanya sama dengan nyecat yang lama ya. Nggih. Kalau ganti warna agak banyak gitu. Agak banyak. Ya mungkin beli kurang lebih 2 kuintalan itu. Meskipun kawasan sudah ditata, tidak menutup kemungkinan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi bencana yang sangat besar. Salah satunya banjir yang tidak dapat diprediksi. Seperti halnya banjir yang menerjang wilayah ini pada bulan November tahun 2021 kemarin. Banjir itu 1 tahun itu banjir besar itu. Kalau banjir kecil itu hujan banjir dari Batu larinya kan ke sini semua ya. Kalau banjir besar itu setiap tahun kurang lebih 3 atau 4 kali banjir besar. Ya tidak sampai bawa korban atau merusak bangunan, tapi sudah menyentuh hunian masyarakat ya. Karena orang-orang sendiri bangunnya sudah antisipasi ini banjir kalau maksimal sampai di sini itu sudah seperti itu, sehingga kalau banjir gede pun paling menyentuh itu aja, tidak sampai merusak bangunan seperti itu. Setiap tahun di wilayah ini tidak luput dari ancaman bencana banjir. Selama saya di sini ya kemarin tanggal bulan kisaran bulan Januari Februari itu ya. Yang di Batu ikut banjir Iya, itu ya, Batu Pak? awalnya dari sana memangnya, Iya. kiriman dari sana ya. Di sini sangat paling besar itu selama saya di sini.
2 kali lah, kira tahun 90-an juga pernah di 2 kali itulah. 2 kali. Kalau banjir biasa-biasa sebelum hujan banjir, memang dari sana larinya ke sini semua ya. Nggih. Tahun pasti banjir, saben hujan, bukan tiap saben hujan pasti Setiap banjir. Itu hujan pasti volumenya banjir. yang naik terus lihat batu ya, batu tempat ya sini gede, kalau itu hanya hujan biasa ya banjirnya biasa-biasa itu. Dengan resiko banjir yang tidak dapat diprediksi, masyarakat memiliki antisipasi untuk meminimalisir dampak dari bencana tersebut. Ada bahwa itu kabarnya meninggi, setelah saya sentuh air bunyi itu ya, alarm. Ya baru tahun pandemi ini aja ya, sebelumnya ya nggak ada. Sebenarnya antisipasinya ya pokoknya batu gelap ya paling banjir gitu aja. Tapi akhirnya dengan dinas pengairan itu yang masak juga bukan warna-warni, tapi dinas pengairan bahwa di sini tempat yang memang perlu diwaspadai masalah keamanannya. Nah, tapi tetap saja karena kampung Jodipan itu dibangunnya di daerah bantaran sungai, dan mereka misalkan sudah sudah tidak membuang sampah di sungai, tapi resiko bencananya pun masih tetap ada karena memang itu daerah bantaran sungai dan mungkin lebih banyak resikonya, lebih banyak ke banjir kali ya. Nah, kan emang kampung Jodipan ini letaknya dibangunnya di daerah bantaran Sungai Brantas kan. Nah, jadi resiko bencananya lebih besar meskipun mereka tidak membuang sampah di sungai. Indonesia tidak pernah luput dari ancaman bencana alam, baik itu didasari dari faktor alam maupun faktor buatan. Berbagai tindakan telah dilakukan seperti halnya di Kampung Jodipan yang sampai saat ini berusaha untuk menyeimbangkan kondisi lingkungan di sekitar aliran bantaran sungai. Sebagai generasi muda, hendaknya kita bergerak melindungi alam dan lingkungan di sekitar kita. Di kala purnama nyanyikan pujaan untuk Nusa, damai